Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahda Ramadhani, NIM 8040190386 dari kelas 03 PS7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah kecerdasan antarpersonil dengan judul narkotika dan obat-obatannya. Narkotika. Nafsa adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba dan zat psikoaktif. Definisi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan di sini selanjutnya ada jenis-jenis dari narkotika itu sendiri. Di sini ada ganja. Ganja biasanya dari ganja ada rokok, morfin dari tumbuhan ke obat suntikan, kokain dari tumbuhan juga ke obat yang biasa dihirup, opium ini dari tumbuhan ke obat-obatan pil atau yang bisa untuk dihirup juga. Selanjutnya ada fisiotropika. Fisiotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Di sini lanjut dengan jenis-jenis dari psikotropika itu sendiri. Ada ekstasi yang bisa kita tahu sendiri itu kayak obat pil untuk kesadaran, ada sabu dan heroin. Selanjutnya ada zat adiktif. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang mempengaruhi pada kerja otak, dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Di sini ada contoh dari adiktif itu ada minuman keras atau alkohol, ngelem, tembakau atau rokok. Selanjutnya cara kerja dari narkoba itu sendiri. Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsi tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakaian tertidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis zat yang termasuk obat depresan misalnya alkohol, sedatin, atau pil KB. Contoh yang populer sekarang adalah tau. Stimulan adalah psikotropika yang dapat meningkatkan hormon dopamin dan norepinefrin pada otak sehingga memberikan perasaan senang, tenang, dan nyaman pada penggunanya. Contoh stimulan adalah amfetamin, dextromethorphan, dan metiliphenidate. Yang ketiga adalah halusinogen, merupakan obat yang dapat menimbulkan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Contoh dari halusinogen adalah glyceric acid, ditelamin, psilocybin, dan lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda dari penggunaan narkoba. Yang pertama adalah periang, tapi tiba-tiba menjadi gemurung, mudah tersinggung, dan cepat malas dengan alasan yang tidak jelas. Selanjutnya adalah sering menguap atau mengantuk, malas, melamun, dan tidak memperdulikan kebersihan atau penampilan diri sendiri. Yang ketiga adalah bersembunyi di tempat-tempat yang gelap atau sepi agar tidak terlihat seseorang. Selanjutnya menjadi kasar dan tidak sopan, menjadi manipulatif dan menghabiskan uang, badannya semakin kurus karena pengaruh nafsu makan yang sering menurun, dan yang terakhir ada matanya tampak memerah dan cenderung terkesan mengantuk. Selanjutnya adalah dampak dari narkoba atau nafsa. Untuk dampak narkoba dan nafsa untuk fisik, yaitu kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernapas. Yang kedua, sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah.
terus-menerus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Yang ketiga adalah penurunan fungsi hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual, perubahan periode menstruasi, ketidakaturan menstruasi, dan haid. Tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Jadi hati-hati untuk kalian yang menggunakan narkoba. Yang kelima adalah overdosis yang menyebabkan kematian. Dan dampak dari narkotika dan nafsa di sosial adalah mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Kedua, merepotkan menjadi beban keluarga. Ketiga, ada pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Dan dampak narkoba untuk kejiwaan atau psikis, lamban kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilangnya kepercayaan diri, apatis, penghayal dan penuh curiga, agiatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Inilah contoh atau dampak dari penggunaan narkotika atau nafsa sendiri. Yang keempat ada pencegahan untuk narkotika adalah pendidikan agama, penyuluhan narkoba, dan tidak merokok. Kedua, jalin komunikasi efektif. Dan di sini ada tindakan hukum penyalahgunaan narkotika adalah 1. Hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman tertinggi 20 tahun dan terendah 1 tahun, hukuman kurungan penjara, hukuman denda dari 1 juta sampai dengan 7 miliar rupiah. Dan yang mungkin yang paling mudahnya rehabilitasi. Jadi narkoba sangat amat buruk untuk kehidupan. Masa depan kita bisa menjadi suram. Makanya dari sekarang untuk stop menggunakan narkoba, lakukan hal-hal yang positif untuk masa depan kalian yang cerah. Dan sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.